Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Salam sehat dari saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Dia Maha Tahu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah pertanyaan kritis muncul di sekitar keluarga Samuel. Mengapakah Tuhan memberikan anak-anak yang tidak benar kepada Samuel? Padahal Samuel telah menunjukkan kesetiaan dan kesungguhannya untuk berpihak pada kebenaran selama menjadi hakim bagi bangsa Israel. Lalu mengapa kepada Samuel yang baik itu Tuhan mengizinkan hadirnya dua anaknya, Yoel dan Abia, yang menurut ayat kelima tidak hidup seperti ayahnya, dengan suka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan? Ya saudara-saudaraku, perikop ini sama sekali tidak memberi jawaban. Dan tentu saja ini adalah bagian dari misteri Allah sendiri. Hanya Tuhan sendirilah yang tahu jawabannya. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 29 ayatnya yang ke-29 bagian A. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana sikap Samuel terhadap anak-anaknya? Menarik saudaraku, sebab ternyata Samuel tidak menolak fakta bahwa anaknya tidak beres. Dia pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Tentu, dia selama ini sudah berupaya menjadikan anak-anaknya takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan yang Maha Tahu sepak terjang Samuel selama ini juga tidak marah kepada Samuel. Tuhan tidak menjadikan kebobrokan anak-anak Samuel sebagai kambing hitam ketika bangsa Israel meminta raja. Terkesan kuat bahwa Tuhan malah membela Samuel dengan berkata dalam ayat ke-7, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Dan tepat di titik inilah saudaraku, fokus perikop kita beralih kepada penolakan Israel terhadap kehadiran Tuhan sebagai raja atas mereka. Dan kembali lagi saudaraku, kemahakuasaan Tuhan diungkapkan di sini. Kalau yang pertama kita menemukan kemahakuasaan Tuhan yang bertindak dalam misterinya, kini kemahakuasaan Tuhan itu nampak ketika Tuhan sesungguhnya tahu di balik tuntutan Israel untuk memperoleh seorang raja, mereka sesungguhnya ingin menggantikan kedudukan Tuhan yang selama ini sesungguhnya telah menjadi raja bagi mereka. Dalam ayat yang ke-8 Tuhan berfirman kepada Samuel, "Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain." Tentu saja, seorang raja bagi bangsa Israel pasti lebih mudah dikendalikan dibanding kalau mereka berhadapan dengan Tuhan yang selalu dengan kemahakuasaannya dan kehendak bebasnya bertindak dan mengarahkan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan kita sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu bagaimana Samuel telah berupaya untuk mendewasakan iman anak-anaknya. Dia juga tahu apa yang ada di balik lubuk hati bangsa Israel saat meminta untuk dihadirkan seorang raja buat mereka. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop ini kita kembali diingatkan tentang Tuhan kita yang Maha Tahu. Dia tahu bagaimana Samuel telah berupaya untuk mendewasakan iman anak-anaknya. Dia juga tahu apa yang ada di balik lubuk hati bangsa Israel saat meminta seorang raja bagi mereka.
Tidak ada yang tertutup atau tersembunyi bagi Tuhan kita. Dan janganlah lupa saudaraku, bahwa kemahatauan itu juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Salah satu buktinya yaitu ketika Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengetahui bahwa kelak Petrus akan menyangkali dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Karena itu saudaraku, mari kita jauhi kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Mari jauhi pola hidup ABS, asal Bapak senang, atau yang sering kali disebut sebagai hidup yang penuh dengan pencitraan. Sekali lagi, karena Dia Maha Tahu. Dia tidak saja melihat apa yang nampak, tetapi juga melihat apa yang tersembunyi di balik hati kita yang paling dalam. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.